Dari dalam negeri, perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia sudah sangat baik. Meski demikian, pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Dalam rapat evaluasi, pemerintah memutuskan penerapan PPKM dilanjutkan mulai 5 Oktober 2021 hingga 18 Oktober 2021. Meski PPKM berlanjut, ada pelonggaran pada sejumlah sektor. Penyesuaian yang dimaksud misalnya counter makanan dan minuman di dalam bioskop diperbolehkan buka. Namun kapasitas bioskop tetap maksimal 50% di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1. Kemudian Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk perjalanan internasional mulai 14 Oktober. Selain itu akan dilakukan pula pembukaan pusat kebugaran atau fitness center dengan kapasitas maksimal 25% dengan pemberlakuan prokes yang ketat. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022. Ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP yang telah disetujui oleh DPR. Kenaikan PPN ini dilakukan pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak yang sebelumnya begitu tertekan akibat pandemi COVID-19. Kenaikan bahkan akan dilakukan lebih tinggi secara bertahap, yakni menjadi 12% di 2025. Adapun tarif PPN yang tetap ditetapkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu hingga hari ini sebesar 10%. Dengan kenaikan PPN ini, maka mulai tahun depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan makin mahal. Begitu juga dengan makan di restoran semakin mahal. Baik pemirsa, berikut ini kita akan langsung saja update dari penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi kedua hari ini. Setelah sempat melonjak hingga 6.300, akhirnya indeks harga saham gabungan terkena aksi profit taking oleh para investor maupun traders dan akhirnya ditutup di zona merah. Ya, IHSG melemah sekitar 0,86% di level 6.288,05. Level tertinggi sempat menyentuh 6.361, sementara level terendahnya di 6.277. Nilai transaksi perdagangan tercatat hingga 17,24 triliun rupiah dengan jumlah saham yang melemah 331 saham, adapun saham yang mengalami penguatan 191 saham. 136 saham lainnya tidak bergerak atau stagnan. Dan kita sampaikan terkait dengan indeks performance, hanya hari ini saja yang memerah dari pergerakan IHSG minus 0,86%. Sementara pergerakan dalam satu pekan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date bahkan hingga 5 tahun terakhir tercatat masih bergerak di zona positif. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Hari ini top gainers di peringkat pertama ada Primarindo Asia Infrastructure Tbk atau BIMA dengan kenaikan 34,55% di level 222. Kemudian ada FKS Food Sejahtera Tbk atau AISA dengan kenaikan 12,5%. TAPG Triputra Agro Persada Tbk menguat 9,79% dan WEHA naik 8,57% dan Bumi lagi-lagi masuk dalam deretan top gainers dengan kenaikan 8,33% di level 91. Selanjutnya, ini adalah saham-saham yang membuat IHSG tertekan. Ada Fren dengan pelemahan 6,67%, kemudian Trim minus 6,56%, BEKS melemah 6,38%, BABP turun 5,71%, Pura melemah 5,71%. Itu dia saham-saham top gainer dan juga top losers. Baik pemirsa, kita akan sampaikan informasi selanjutnya. Ya, kita akan cermati dari pergerakan bursa di wilayah Asia. Ya, lantas bagaimana dengan pergerakan dari indeks Nikkei di Jepang yang masih tertekan cukup dalam, bahkan sekitar 2,19% di level 29.822,12. Kemudian Straits Times juga mengalami tekanan pemirsa, melemah sekitar 1,89% di level 3064,92. Kemudian Kospi Korea Selatan juga melemah 0,8% di level 3064,92.
Hang Seng Hong Kong hari ini berbalik arah, naik 0,08% di level 24.055,95. Dan selanjutnya kami update dari pergerakan falas nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Ya, terhadap dolar Amerika di posisi 14.223 rupiah, kemudian euro 16.496 rupiah, pound sterling di level 19.346 rupiah, yen Jepang 127,9 rupiah.